Halo Sobat Tempe semuanya, kita ketemu lagi nih di podcast Ngopi. Ngobrol Tempe. Ngobrol Tempe bareng Forum Tempe Tempe Indonesia. Indonesia. Tapi ini insya Allah ngopi yang tidak batalin puasa ya Iya, teman-teman ya. jangan sampai dong. Ya, Pak Rida, mungkin ini jadi episode kesekian ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita sebelum-sebelumnya ada bahas tentang tempe untuk puasa gitu Betul. kan, dan terkait sama manfaat lainnya. Tapi ini saya ada pertanyaan sih Pak ya, karena Langsung kebetulan- susah nih. Kalau puasa nih kadang-kadang agak sulit, kurang sulit. aman. Ini gini sih, kita kan coba nih di rumah itu ada sempat nyimpen tempe. Betul. Tapi posisinya begini, pas disimpan itu nggak kuat lama ya, mungkin kalau bahasanya. Jadi pas dikeluarin tuh udah kayak rusak gitu loh. Susah, betul. Tapi kemarin tuh sempat lihat nih ya di beberapa ada berita, kita anak muda sering ya main sosmed gitu. Itu kok ada tempe yang sempat diekspor, itu bener nggak sih? Ya, Saya sih belum bertanya. tahu berarti ya. Iya, Belum karena tahu ya. karena di rumah ini posisinya dia cuma sebentar. Nggak busuk Rusak. gitu ya. Ini kan kalau kita Gimana ikut ekspornya gitu ya. perjalanan panjang itu. Belum tahu. Itu karena pakai ilmu pengetahuan. Tapi ada. Ada. Bisa. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi Gimana itu cerita? tempe itu sebenarnya bisa dilakukan pengolahan tertentu sehingga umur simpannya itu bisa tahan lama, Lebih gitu, lama. bahkan sampai setahun gitu. Tapi ada di kita yang memang melakukan ekspor itu. Ada ya? salah satu binaan Forum Tempe Indonesia, Hmm. yaitu dari Tempe Azaki, Oh. itu sudah ekspor secara kontinu ke luar negeri dan luar biasa Oh, nilainya ya. Ini yang mungkin tidak banyak yang kita ketahui bahwa tempe yang mana seperti disampaikan oleh Mas Irwan tadi hanya umur simpannya 1-2 hari, ternyata bisa sampai ekspor ke luar negeri, Ekspor, ya? di mana umur simpannya bisa sampai 1 tahun. Nggak bisa dipanggil aja tuh. Seperti yang cerita yang ajakinya bukan Pak Rito. Oh, kalau kita saya Telepon dulu ya. telepon dulu ya, datang gitu. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Azaki datang. Oh, namanya Pak Azaki. Oh, namanya Ya. Pak Cucup. Oh, Pak Cucup. Dari Tempe Azaki dari Pak Cucup datang. Iya. Kita akan masuk ke segmen Halo, ekspor tempe. halo Apa Pak mungkin? Cucup. Iya Pak, sudah ditunggu. Mari kita Pak. masuk Ya, ke pembahasan. ya, ya, ditunggu ya Pak ya di Ini tempat lagi ditelepon. biasa. Ya, baik Pak. Oke. Pak Rito kayaknya udah nelpon nih teman-teman nih. Udah datang ya? Sudah datang bersama kita. Mungkin saya akan perkenalkan Ya, silakan. Perkenalkan kepada teman-teman semua bahwa beliau adalah Cucup Royat. Beliau adalah CEO dari PT AFI ya Pak ya. Ya, betul. Afif. Azaki Food International. Oh, Azaki itu memang nama dari perusahaan. Ya. Betul. Jadi kalau tadi saya bicara tentang Ya. tempe yang ekspor ya, Ya. nah, supaya lebih jelasnya, Ya. langsung Gimana? kita bertanya kepada Oke. ownernya. Siap. Tadi saya nanya nih Pak, belum dijawab nih. Iya, daripada saya salah mengenal, mendingan kita tanya langsung kepada itu. Betul tuh. Selamat datang Pak Cucup. Ya, selamat datang. Terima kasih nih udah diundang. Iya. Ini saya tuh dari tadi ngeliatin itu Pak. Ini ya, produk tempenya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak ya, benar udah ekspor ya Pak? Ya, sejak 2021. Udah 2021, sampai 2021. sekarang masih jalan. Masih. Berarti jalan udah 3 tahun. Ya, tahun ketiga sekarang. Ini tahun ketiga. Iya. Nah, kalau tadi yang saya tanya gitu, bagaimana kira-kira itu Pak untuk ekspor? Mungkin ya. Caranya gimana sih gitu? Ya, pokoknya Ya, kita bertanya. gimana Pak? Gali pada. Yang pasti untuk ekspor ini tempenya di frozen ya, Oh. atau dibekukan. Seperti itu. Ya awalnya sih ceritanya kita juga mungkin belajar dulu. Ya kita tahu kan tempe ini tahannya cuma 2-3 hari. Awalnya juga sama lah. Saya juga ketika ada tawaran ekspor, ya gimana caranya? Saya juga sempat datang ke kementerian. Pada waktu itu bertanya, gimana sih metode untuk pengawetan tempe? Kalaupun nanti ada permintaan untuk pengiriman jarak jauh dan lain sebagainya. Kita sempat datang ke kementerian, konsultasi dan lain sebagainya. Itu sebelum ada permintaan ekspor malah. Oh, jadi Ya. niat gitu ya? Udah ada niat. Niat ya? Luar biasa. Jadi gimana ceritanya bisa tahan lama itu Pak? Frozennya ada tertentu atau cukup? Iya. frozen? Jadi untuk yang ekspor ini kebetulan untuk teknik pembekuannya adalah ABF, Air Blast Freezer. Jadi pembekuan cepat. Dan itu yang membuat kualitas tempenya terjaga baik ya. Berapa lama buat
Itu 13 bulan hasil uji laboratoriumnya. 13 Ya, bulan 13 bisa. bulan. Ya, ya, ya. Kalau ngirimnya kan kalau kita nih, kalau di kita nih Pak ya, kan ada tempe mentah gitu ya. Ya. Bentuknya masih kedelai gitu, tapi disimpan di Betul. rumah nanti matang sendiri. Ya, ya. Terus ada tempe yang udah mau matang, ada tempe yang matang nih. Ya. Kalau yang diekspor itu yang mana? Yang sudah matang. Oh, mulai udah Yang matang sudah ya? matang, sudah baik kualitasnya, kita proses frozen. Oh, berarti Jadi yang seperti ini nih, Gus. oh Ya, yang ini. benar-benar kayak gini ya, Ya. bentuknya ya. Jadi di sini bentuknya udah tempe, Sudah jadi terus tempe. dikirim gitu. Ya, ya sudah fermentasi, sudah jadi tempe, di frozen. Oh, oke. Nah, ini saya ini apa ya? Keponya begini. Ini kok ada banyak warna gini ya? Tulisannya juga Tulisannya. aneh-aneh gitu Ya, ya. sekaligus saya perkenalkan. Jadi inilah beberapa produk yang memang sudah kita ekspor ke beberapa negara. Untuk yang paling atas, mungkin dari atas ya. Ini yang kita ekspor untuk ke negara Taiwan. Oh, itu yang pojok Taiwan ya? Nah, kita ada dua. Kalau ke Taiwan ada dua. Ada yang ukuran 200 gram, yang ini. Ada yang ini 450 gram. Ini hampir mirip. Ini sama-sama logonya. Nah, kalau yang ini ke Hong Kong, ukurannya sama 200 gram. Jadi sesuai dengan permintaan mereka. Ini sama. Nah, ini sama juga, ini ke Korea. Oh, ini Korea. Ya, ini kalau ini pakai brand Azaki, ini Korea Selatan. Tulisannya sama. Bukan Korea Utara ya, Pak? Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Belum ada permintaan kalau Korea Utara. Ini Korea Utara. Kemudian Korea Selatan ya. Nah, yang pertama ini yang Jepang. Oh, ini pertama kali ekspor tuh. Jadi permintaan pertama tuh dari sini ke Jepang. Jadi kita ngawali ekspor tuh dari sini. Kalau yang ini Amerika Serikat. Oh, US ya. US. Coba bayangin, Bu. Ya. Kita beli tempe kedelainya dari US, kita ekspor tempenya ke US. Coba bayangkan nilai tambahnya kan. Itu luar biasanya beliau ini gitu. Ya. Kalau yang ini nih? Kalau ini kita untuk lokal. Oh. Tapi dengan kemasan yang berbeda ya. Oh. Ya mungkin kalau dicari ke supermarket atau ke tempat lain mungkin baru Azaki yang punya kemasan rame begini ya. Ya kayak ya memang inilah salah satu inovasi kita. Inovasi biar nilai tempe ini semakin naik. Naik ya. Ya. Tapi mohon izin Pak, saya coba ambil ya. Teman-teman ini bisa dilihat di sini ya. Ini kalau ngelihat menarik ya Pak ya. Betul, Karena kalau kita lihat di sini kayak apa ya biasanya? Tempenya kayak seperti makanan yang mungkin lebih mewah gitu ya. Iya. Dibanding di sana. Kalau gimana penerimaan orang-orang sana itu terkait sama tempe? Nah ini kenal nggak sih Pak orang-orang? Mohon maaf sebelumnya. Kita tujuannya tadi Jepang, Korea, Hong Kong, ya, dan Amerika Serikat. Gimana respon mereka Pak? Familiar nggak mereka dengan produk ini? Kebetulan untuk Jepang ini, karena memang di Jepang ini sebenarnya tempe itu sudah sangat familiar. Karena sebelum kita masuk itu sudah ada produsen tempe di sana. Dan secara distribusinya sudah menyebar ke seluruh wilayah di sana. Jadi masyarakat di sana sudah tahulah tempe itu apa, khasiat tempe itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika produk tempe kita masuk, nah itu diterima dengan baik. Nah terlebih nilai plusnya dari tempe kita ini adalah katanya ya kata masyarakat di sana, kata mereka rasanya ini yang rasa asli Indonesia. Testimoni ya, resmi dari mereka, dari warga di sana. Jadi banyak yang cerita bahwa ini beda tempe yang diproduksi di sana dengan yang dari Indonesia. Jadi penilaian mereka sangat baik ya. Sangat positif. Dan ini dibuktikan dengan ini udah tahun ketiga. Tahun ketiga rutin setiap bulan kita kirim. Nah, ini kita coba taruh sini dulu Pak. Kalau mungkin saya boleh nanya, ada nggak sih kayak semacam apa ya kalau bahasanya? Anggapan ini sebagai makanan sehat atau gitu? Oh itu udah pasti ya. Udah pasti salah satu faktor kenapa tempe ini dicari itu faktor itunya. Faktor makanan sehat, plant based, terlebih di Amerika. Betul. Karena kalau nggak salah, justru orang-orang luar negeri itu menghargai dan menilai tempe itu sebagai superfood. Betul.
Ini yang belum sampai orang Indonesia ke sana gitu. Orang Indonesia kan masih menganggap ini makanan murah gitu ya. Iya. Makanya kalau boleh tahu Pak, harganya berapa sih Pak dibandingkan di Indonesia? Ini bukan dapur. Harga jual di sana Harga jual. Nah, yang tahu juga gitu ya. Yang ini kemarin saya lihat ada satu postingan, biasalah TikToker ya, Iya. atau YouTuber, dia di Korea ini dihargai 4.000 won. 4.000 won. Itu sekitar 40.000. 40.000. Satu gini, ya. Satu gitu. Ya, satu pack Dan ini. itu dibeli orang Pak? Ya. Oh, 40.000 pasti dibeli orang. Kalau di sini Pak. Ini di Jepang itu dijual 328 yen. 328 yen. Ini berat 450 gram. 328 yen. yen. Ya. Berarti sekitar 60.000. 40.000 lah sama. 40.000. Iya, iya. Kebetulan yennya kan lagi turun nih. Oke, Berarti oke, memang oke. kalau dari segi harga, kalau di sana itu lebih tinggi ya secara Ya, ya, ini ya. ya, ya. Dan itu mereka nggak masalah. Mereka tetap membeli sesuai ini. Kalau di Jepang sih ya kisarannya mungkin ya tengah-tengah lah. Dibilang murah juga enggak ya, tapi dibilang mahal jauh. Ya. Tapi artinya penerimaan mereka masih baik Ya. dengan harga segitu. Baik. Nah ini kalau mana ya Pak ya, saya kebetulan tempe ini kan banyaknya di dekat rumah ya. Ya. Kalau di dekat negeri saya. Jadi yang menarik begini Pak, ada nggak sih tantangan yang dihadapi selama ekspor? Karena kalau kita melihat kan begini ya, tempe saat ini dikenal sebagai makanan Indonesia. Ya, Tapi ya. memang untuk ekspor sendiri, Ya. kalau tadi diceritakan selama 3 tahun ini kan luar biasa sekali. Tapi kan saya yakin prosesnya nggak mudah ya. Gimana itu? Tentu. Kayaknya boleh cerita gitu. Ya kita sekarang mungkin tinggal jalan konsistensi aja. Tapi kalau kembali ke belakang ke prosesnya ya lumayan juga. Ya, jadi tidak mudah juga. Kita prosesnya mungkin ya kurang lebih 8 bulan lah persiapan. Untuk ekspor pertama kali itu. Jadi persiapannya cukup panjang, cukup lama. Ya itulah tadi dari yang kita tidak tahu. Nah kebetulan kita juga dibantu oleh Forum Tempe, dalam hal ini Prof. Made yang intens, bantu kita lah secara teknikal, bagaimana cara menghasilkan tempe yang berkualitas, kemudian proses frozennya supaya kualitasnya benar-benar baik dan after itu. Dan semuanya secara teknik ya semua yang banyak bantu kita gitu. Dan untuk proses 8 bulan itu ya bukan mulus-mulus aja ya, artinya melalui proses sampel aja kita sampai kirim 2 kali. Pertama itu ditolak. Foto ke sana. Ya ke Jepang. Jadi sangat panjang, kemudian dokumentasi, belum lagi yang paling rumit ini kan memenuhi regulasi pangan di negara tujuan. Itu yang paling ya. Istilahnya itu sangat berat sebenarnya. Ya. Berarti kalau kita mau ekspor gitu ya, kan kita sendiri di Indonesia tuh punya regulasi ya. Dan kayaknya logo-logo tadi ada ya tercatat. Ya, betul. Di sana ada lagi. Ada lagi. Nah kita harus sesuaiin di sini dan di betul. tujuan atau dua-duanya harus. Dua-duanya. Jadi yang menjadi standar tentu saya sertifikasi ya. Nah untuk ekspor ini kan yang menjadi standar sertifikasinya adalah HACCP. HACCP itu apa? HACCP. Standar keamanan pangan. Standar menjamin keamanan pangan. Teman-teman, HACCP itu intinya jamin bahwa makanan itu aman untuk dikonsumsi. Betul. Dan itu skalanya internasional. Dan ada sertifikatnya. Ada. Kalau untuk lokal nasional kan CPPOB dari Badan POM. CPPOB itu apa? Cara pengolahan sama lah kurang lebih. Pengolahan pangan olahan yang baik. Ya. Intinya untuk aman ya Pak ya. Keamanan pangan. Ya. Jadi kalau yang dihasilkan aman ya? Pasti aman. Pasti. Jadi kita pastikan. Cerita tempe yang diinjak-injak bisa ekspor gitu ya Pak. Karena kan dari segi bakteri, dari segi kandungan gizi juga mereka yang menentukan. Oh jadi ada pengujian. Ada. Sampai ke kandungan gizi sama jumlah bakterinya. Ya pengalaman untuk yang Jepang ini sampai dia minta diukur itu di kadar garam sama serat. Kalau bakteri kayaknya udah umum lah ya. Bakteri serat dan garam waktu itu dia diminta standarnya sekian. Dan
kita beberapa kali uji, ya artinya itulah salah satu kesulitan itu adalah kan produksi yang sudah berjalan saat itu ternyata begitu kita uji belum memenuhi standar Untuk yang tadi. ya yang ditentukan oleh Jepang. Nah makanya kita harus upgrade tuh, harus mengejar. Harus seperti apa perlakuan di produksinya. Dan akhirnya dilakukan. Nah dilakukan kita berulang-ulang, uji lab juga berulang-ulang, ya lumayan lah. Luar biasa. Ya, jadi modalnya nggak sedikit. Tapi kayaknya nggak cuma modal, Pak. Keinginan, komitmen. Betul. Betul. Ya, Sekali. memang ya kalau cerita ke belakang kaitan dengan niat ya, memang semenjak saya juga masuklah ke lingkungan dunia pertempean, khususnya Prof. Made kan banyak informasi yang saya dapat. Oh ternyata tempe ini superfood, banyak negara yang sangat potensi untuk masuk. Nah dari situlah saya niatkan, makanya saya bangun fasilitas juga untuk bisa mengejar standarisasi keamanan pangan, kemudian informasi-informasi di luar saya cari dan lain sebagainya. Pak Cucup, kalau boleh tahu in total berapa tonase ekspor Pak Cucup setiap bulan? Taruhlah ke semua negara ini. In total sekarang berapa? Untuk saat ini per bulan kurang lebih 60 ton ya. Tuh, 60 ton, Gus. Tempe. Berapa kontainer tuh, Pak? 6. 6 kontainer setiap bulan. Ya, 4 sampai 6 lah. Per bulan. Per bulan. Jepang ini 3, Korea 1. Kalau ini Pak, tadi nanya-nanya macam-macam, saya belum nanya. Ini lokasi Azaki itu di mana? Kita lokasinya ada di Kota Bogor, tepatnya Bogor Barat, di Curug. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung boleh ya? Boleh silakan. Berarti kalau mau itu ancar-ancarnya mana itu? Lokasi yang bisa di dekat mana? Dekat Yasmin ya. Oh, dekat Yasmin. Dekat Yasmin. Di belakang Yasmin ada perumahan, masuk di situ. Oh, teman-teman yang mau coba nih nanti ke Azaki ya. Tapi ada juga nih Pak yang media yang bisa dikunjungi untuk teman-teman tahu itu sebelum berkunjung offline kayak Instagram. Oh ya, media sosial kita lengkap. Ada Instagram itu di Rumah Tempe Azaki. Oh, Rumah Tempe Azaki. Yang Ya. sini ya. Rumah ada di sini. Rumah Tempe Azaki, Facebooknya juga Rumah Tempe Azaki, TikTok juga sama. Oh, jadi ada ya? Ada. Jadi teman-teman bisa YouTube ada, website juga ada. Oke, bisa dicek. Kayaknya mungkin di situ akan menemukan orang-orang yang target ini yang masuk ke Instagram ada, Pak? Iya. Testimoni dari mereka-mereka. Ada. Jadi Cup, ya mungkin ini menarik ya kalau kita bicara tadi sedikit mengulas apa yang disampaikan Cup. Ada yang TikToker sana mengulas tentang produk. Berarti ini produk bukan hanya dikonsumsi oleh orang Indonesia yang di luar negeri dong. Ya. Berarti ini dikonsumsi juga oleh orang asli Jepang, Amerika, orang Hong Kong. Ada. Ya berarti kan ini kayak semacam ya ekspor tempe, ekspor budaya gitu Gus. Betul. Mengenalkan Indonesia melalui tempe gitu kan. Terus apa rata-rata tanggapan dan diapain oleh mereka tempe ini, Pak? Nah, ini dulu itu. Ya. Mungkin ini salah satu tantangan juga ya. Tantangan juga ketika khususnya bukan orang Indonesia ya. Yang banyak pertanyaan ini bagaimana sih cara ngolah? Ya, itu dia kan. Kayaknya kita perlu ke sana yuk Pak, ngajarin. Siap. Kalau dengar Pak TI ya, sponsor gitu ya. Nah itu jadi banyak pertanyaan di situ. Makanya di dalam kemasan-kemasan ini ada informasi ya, ada informasi bagaimana sih. Nah kayak gini kan, ini informasi bagaimana cara ngolah sederhana. Makanya di sini cukup panjang nih. Jelasan tentang pengolahan. Ya. Cuma karena bahasa Jepang kita nggak ngerti nih Gus. Nah, kita juga kirim video masak. Tapi kirim video juga bisa kok Pak. Siap. Siap ya. Oke, ini luar biasa sebenarnya. Kemudian satu lagi Pak Cucup. Ini kan kalau kita bicara tentang tempe ya, mungkin 5-10 tahun yang lalu. Pertama, orang mungkin nggak akan kepikiran bahwa tempe ini bisa diekspor. Justru saya malah
sempat dikomentari waktu itu saya di RTI Rumah Tempe Indonesia kita buka kelas Pak, Iya. yang belajar orang Thailand Pak. Iya. Dikomentari oleh kawan-kawan pengrajin, ngapain ngajarin orang luar negeri, jangan-jangan nanti mereka ekspor tempe ke Indonesia. Ya, ternyata justru malah sebaliknya Pak. Iya, iya. Kenapa? Karena ya itu tadi, tempe yang diproduksi di Indonesia punya rasa otentik yang Betul. tidak bisa dimiliki oleh tempe yang diproduksi di luar negeri, Betul. khususnya negara empat musim. Betul. Begitu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi, makanya kalau kita bicara tentang rasa gitu, ini ya, tempe ini Ya. walaupun dijual di Amerika, dijual di Jepang, di Hong Kong segala macam, karena dibuat di Indonesia rasanya beda. Makanya itu yang membuat salah satu peluang justru. Bedanya itu Betul ya? lebih gurih, lebih Ya, rasa. Jadi enak gitu. katanya sih lebih enak. Jadi kalau di tempe yang diproduksi di negara yang khususnya 4 musim malah kan mereka ada proses yang menggunakan modifikasi ya, modifikasi suhu dan lain sebagainya, sehingga proses pada saat prosesnya lebih alami di Indonesia. Betul. Itu yang membuat rasa tempenya ini lebih enak. Lebih enak. Ya. Luar biasa. Ini saya dari tadi juga ngeliat nih. Kayaknya ada kemasannya agak beda satu. Wah, ini keripik. Nah, keripik tempe. Tahan Gus, ini masih puasa ini. Ini beda lagi Pak dengan Kalau ini keripik tempe. baru produk baru. Baru produk baru. Kita pengembangan ke gorengan. Ini ekspor juga Pak? Beberapa parsial sih, Belum reguler ya? belum reguler. Tapi sebentar lagi udah masuk Korea. Ini? Ya. Luar biasa ya. Jadi potensinya luar biasa. Nggak hanya fresh tempe, tapi juga tempe yang Ya. jalan keripik juga Ya. potensi untuk diekspor. Sangat. Apalagi kalau ya kita kan dengar tuh Menteri Perdagangan pernah bilang, atau Menteri siapa tuh, Indonesia ini kan sumber ekspornya kerupuk keripik, nggak jauh tuh kan dari situ. Nah, keripik tempe itu salah satunya yang potensi. Jadi ke beberapa negara ini yang namanya kerupuk keripik Indonesia udah terkenal. Biasa, udah besok saya ekspor juga. Boleh. Pasarnya gede. Besar ya Pak. Gede. Jadi memang kalau kita ngelihat untuk proses ekspor ini ada hal-hal yang kita harus penuhi gitu ya Pak. Betul. Sehingga penerimaan di sana Betul. bagus. Tapi kayaknya kalau misalkan ibaratnya apa ya, dalam proses pengembangan kalau dari Azaki sendiri tidak melakukan proses penyesuaian kayaknya juga akan susah untuk terupgrade ya Pak. Iya. Itu kira-kira apa sih yang membuat dari tempe Azaki, terutama Pak Cucup ya selaku pimpinan di sana, untuk memastikan bahwa komitmen dalam berkembang ini selalu ada gitu Pak. Karena kan itu nggak mudah ya Pak ya, karena pengembangan itu untuk produk itu juga perlu komitmen yang tinggi. Iya. Yang pasti sih yang paling saya jaga itu adalah kualitas ya. Itu kuncinya, karena ya bisa dikatakan sepanjang 3 tahun kita berjalan ekspor, 3 tahun Jepang, 2 tahun Korea dan yang lainnya, relatif tidak ada komplain yang prinsip ya. Kita pernah ada komplain dari Jepang, itu pun hal yang ya kayak seal plastik kurang rapat. Itu kan di luar kaitan dengan kualitas tempe ya. Sementara untuk kualitas tempe ya kita jaga di situ. Sehingga dengan tidak adanya hal minor yang menyebar, sehingga kan berarti yang positifnya ya yang ada. Nah, disitulah mungkin promosi ya, salah satu promosi Azaki di situ gitu. Tapi apa yang mendorong Pak Cucup begini? Wah, saya harus maju terus nih. Ketika dapat nih, kok ngurus sampel ditolak. Tadi kan bilang saya langsung diterima kan. Terus ini belum sampai standar gitu. Tapi kan kadang ada orang, udahlah gue di sini aja. Gitu. Tapi apa yang membuat? Mungkin bisa di-share jadi ya? Ya tadi kan saya katakan bahwa yang pertama kan niat ekspor. Kebetulan saya ada pengetahuan sedikit lah tentang ekspor ini gimana. Ekspor ini kan enaknya ekspor ini kan satu kuantiti banyak, sekali produksi banyak. Kemudian ya tadi ya negaranya bisa dituju, sehingga itu yang memicu kita niat itu bulat untuk ekspor. Jadi dari pengalaman sebelumnya saya pernah tahu tentang ekspor dan lihat potensinya cukup besar.
Makanya ya saya udah tahu konsekuensi ekspor itu seperti itu. Harus kirim sampel, harus. Yang paling penting kita harus mengikuti regulasi di negara tujuan. Nah itu yang kita harus ya suka nggak suka harus mau penuhi gitu. Memang ada beberapa yang menyerahnya di situ. Padahal sebenarnya itulah kuncinya di situ. Kunci. Ya, jadi jangan mundur lah. Oke, Pak Cucup, ya kita tahu bahwa Pak Cucup mulai usaha ini udah 3 tahun ya, dan ini konsisten ya selama 3 tahun ini. Dan kalau nggak salah dulu mulai dari satu kontainer yang Ya, 4 ton. ya, 4 ton. 4 ton. Sekarang sudah 60. Ya. Kira-kira menurut Pak Cucup, apa lagi nih yang akan dilakukan ke depan? Karena kita tahu masih banyak potensinya pasti ya ke negara-negara yang sangat berminat dengan produk ini. Ya, ini kan baru 5 negara ya. Betul. Baru 5 negara dan seperti kita ketahui 70 negara sudah mengenal tempe. Ya itulah target pasar kita. Tadi masih sisa 65. Ya. Jadi kita akan terus masuk menawarkan tempe ke negara-negara yang lain. Nah, tentu saja ini balik lagi ke dalam kita sendiri. Ya kita juga harus otomatis lah menambah fasilitas, meningkatkan kapasitas, dan juga inovasi-inovasi apalagi sih yang harus dilakukan supaya kita bisa terus mengembangkan. Ya, saya dengar pabrik yang baru Pak Cucup itu menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Ya kebetulan kita sudah bangun juga pabrik kedua dan sekarang sudah operasional. Oke. Jadi pabriknya sekarang dua. Jadi untuk memenuhi 5 negara ini sekarang ada 2 pabrik dan di pabrik yang kedua ini kita sudah konsepnya ramah lingkungan. Kita sudah menggunakan sistem biogas, kemudian juga steam boiler dan juga untuk penerangan menggunakan tenaga sinar matahari. Seperti itu. Artinya teknologi-teknologi terbarukan ya kita terapkan. Digunakan. Ya. Nah kalau ini terakhir nih Pak Yon. Untuk sekalian closing nih, biar kita juga sama-sama ikut ekspor nih, sisa 65 negara nih. Mau berapa negara? Nanti kita bagi ya. Kan 5 udah di Pak Cucup nih. Gimana memastikan dalam keyakinan Pak Cucup bahwa ini akan selalu konsisten ke depan, selalu bertumbuh dan berkembang. Seyakin apa dan apa yang mendorong Pak Cucup itu yakin bahwa itu akan tetap long lasting dalam waktu yang lama untuk ekspor. Ya kita juga kan pasti melakukan kajian ya. Melakukan kajian. Kita tahu kan tempe ini plant based, vegan, vegetarian. Kita riset lah tren vegan dunia seperti apa, tren plant based seperti apa, negara Eropa, Asia. Kita punya data itu. Nah justru berdasarkan data itulah kita optimis tempe ini bakal terus bagus ya, pasarnya bakal terus membesar. Itu yang sangat meyakini saya untuk terus maju ke pasar ekspor ini. Artinya potensinya memang cukup besar. Dan itu tidak hanya berdasarkan asumsi, ada datanya. Ayo Pak, besok ya. Iya, besok kita bangun pabrik sendiri ya. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah hal yang sangat potensial sekali untuk ke depannya. Ya. Karena tadi Pak Cucup bilang tentang plant based food, vegan dan lain sebagainya, di mana gaya hidup itu sekarang sangat berkembang di luar negeri gitu. Betul. TP adalah jawaban untuk ini. Gitu. Betul. Oke, silakan. Ya, Pak Cucup, waktunya sudah udah 30 menit nih, ternyata nggak kerasa ya. Kayaknya perlu dilanjut nih ke tempat Pak Cucup nih. Atau tadi juga bisa itu sekalian dibawa ke sana ngajarin menunya. Silakan. Teman-teman sobat tempe semua, ini banyak sekali tadi terkait sama ekspor tempe. Jadi kalau ditanya ekspor tempe bisa. Gitu. Jadi kita bisa punya ini dan datanya potensinya sangat tinggi. Jadi ini Pak Cucup terima kasih banyak. Sama-sama. TP Azaki, teman-teman bisa dicek rumah TP Azaki. Pak Ridho. Ya, dan ingat juga bahwa ekspor tempe ini bukan hanya sekedar ekspor produk, Gus. Bahwa ini adalah ekspor budaya. Memperkenalkan Indonesia melalui produk asli Indonesia. Baik. Terima kasih.
yang sudah join dari awal sampai sekarang. Kita tutup pada sesi ini. Jangan lupa untuk join di podcast Ngopi edisi selanjutnya yang membahas hal-hal menarik lainnya. Terima kasih Pak Cucuk, Pak Ridho. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sebagai Cucuk. semua. Sampai jumpa.